Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Bab 251 sampai dengan bab 260. Bersama Novella Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 251 titik balik dari game pembunuhan. Sebelum datang ke sini, Cecilia Jaden masih ragu-ragu apakah akan menyerahkan bukti Gilbert Siomen kepada Adler Wolf. Tapi pada saat ini, Gilbert Siomen membunuh putri Cecilia Jaden dalam keadaan gila saat ini. Gilbert Siomen, kamu berani membunuhku dan Tuan Muda Wolf, buktimu akan segera terungkap. Mata Cecilia Jaden setelahnya kilasan kekejaman. Cecilia Jaden tahu betul di mana kelemahan Gilbert Siomen setelah mengikuti Gilbert Siomen selama bertahun-tahun. Bukti di tangan Cecilia Jaden melibatkan setidaknya 10 peristiwa besar Gilbert Siomen, salah satunya cukup untuk membuat Gilbert Siomen tetap berada di dalamnya seumur hidup. Gilbert Siomen tidak berani mengambil risiko, dan melambai dengan ganas kepada pengawal di belakang Cecilia Jaden, pelacur. Gilbert Siomen meraih keras Cecilia Jaden, katakan, kepada siapa kamu memberikan barang-barang itu? Cecilia Jaden memegangi tubuh gadis kecil itu dalam pelukannya, menatap Gilbert Siomen dengan mata yang bernapas api, memanfaatkan ketidakpedulian Gilbert Siomen, membuka mulutnya dan menggigit salah satu jari Gilbert Siomen. Kamu adalah iblis, bajingan. Ah, jari itu tiba-tiba digigit. Gilbert Siomen berteriak dengan mulut yang menyakitkan, dan menendang Cecilia Jaden dengan satu kaki. Ayo, pukul aku sampai mati, sial. Mata Gilbert Siomen setelah kilatan kekejaman. Cecilia Jaden memberikan bukti kepada orang lain, dan sekarang Cecilia Jaden secara alami tidak berani membunuhnya. Setidaknya untuk sementara menyimpannya, dan menunggu bukti dari mulut Cecilia Jaden diberikan kepada siapa. Cecilia Jaden ditendang ke tanah, dan pengawal di sebelahnya ragu-ragu untuk sementara waktu, lalu melangkah maju dan menamparkan Cecilia Jaden beberapa kali, dan menamparkan Cecilia Jaden ke tanah. Gilbert Siomen menutupi luka di jari-jarinya yang patah, menyaksikan Adler Wolf dibunuh oleh dua pengawal itu menyeretnya, tetapi sebelum dia berlutut, amarahnya naik. Apa yang masih kamu lakukan? Biarkan dia berlutut di depan saya. Adler Wolf, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuh? Suara itu jatuh, Gilbert Siomen menembak ke arah Maria Celin, peluru menggosok bahu Maria Celin dan mematahkan tali bahu Maria Celin. Alur darah muncul di bahu, dan darah menetes ke bahu. Kali ini bahunya, lain kali tidak akan sesederhana itu. Kenapa kamu tidak mencoba menembaknya di wajah? Saudari Celin. Adler Wolf menatap Maria Celin di udara, merasa tertekan. Karena rasa sakitnya, tubuh Maria Celin sedikit gemetar. Mulut merintih. Wajah Gilbert Siomen sedikit muram. Adler Wolf, aku akan memberimu 3 detik. 3. Gilbert Siomen menghitung mundur dengan ekspresi puas di wajahnya, menendang pergelangan kaki, setelan dari lantai 2, dan dengan cepat menghindari ke sisi Gilbert Siomen. Tuan Siomen, berhenti bermain. Cepat dan bunuh Adler Wolf, jika tidak bos tidak akan bisa menjelaskannya. Kekuatan di puncak tingkat 5 dari seni bela diri. Ketika persepsi Adler Wolf dipindai di pabrik barusan, master seni bela diri tingkat kelima yang dia rasakan kebetulan memiliki aura master ini. Namun, di mindset pria tua berjas tang, Adler Wolf melihat tanda yang sudah dikenalnya, tengkorak. Apakah kamu jiwa pengembara? Mata Adler Wolf bersinar dengan pandangan yang dalam, dan Gilbert Siomen memang masih berkolusi bersama jiwa pengembara berkolusi bersama. Terakhir kali Brasma Gong bangun dan membersihkan orang-orang dari garis Reina Sima, kebanyakan dilakukan oleh para pendukung di belakang Gilbert Siomen, kan? Kekuatan yang dapat memobilisasi ranah seni bela diri tingkat kelima, dan master jiwa pengembara tidak ada di sana, maka itu hanya dapat menjadi 3 karakter tingkat pertama. Pria tua berjas tang menatap Adler Wolf dengan dingin. Tuan Muda Wolf, saya tidak memiliki keluhan dengan Anda, tetapi Anda seharusnya tidak bergabung dengan jiwa pengembara, dan Anda juga bertindak sebagai kursi-kursi naga. Kamu menghalangi. Jadi, sial. Suara itu jatuh, lelaki tua berjas tang mengulurkan tangan dan mengambil pistol dari tangan Gilbert Siomen, mengunci Adler Wolf dengan moncongnya, dan berencana untuk menembak. Dalam jarak 5 meter,
Lawannya juga seorang seniman bela diri lapis kelima yang kuat. Menghadapi gerakan pembunuh pasti master seperti itu, Adler Wolf benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Cecilia Jaden ditendang ke tanah oleh beberapa pengawal di sampingnya, dan dia juga khawatir ketika dia melihat situasi di depannya. Tuan Muda Wolf, hati-hati. Anda tidur dengan saya, Anda berjanji kepada saya. Mendengar kata-kata Cecilia Jaden, Gilbert Siomen tersenyum, matanya tiba-tiba memerah. Adler Wolf, kamu bajingan. Kamu tidur dengan Cecilia Jaden. Kalian berdua. Persetan. Gilbert Siomen melompat liar di tempat. Renata Silek awalnya adalah tunangan Gilbert Siomen, tetapi diculik oleh Adler Wolf, dan Cecilia Jaden, wanita rahasia Gilbert Siomen, juga ditiduri oleh Adler Wolf. Tuan Gobind, lakukan segera, bunuh dia. Sialan. Gilbert Siomen sangat marah. Awalnya, menurut pengaturan Gilbert Siomen, ada tim pembunuhan lain yang bertanggung jawab untuk membunuh Adler Wolf. Identitas Tuan Gobind agak istimewa, dan dia tidak akan muncul kecuali dalam keadaan darurat. Sekarang Tuan Gobind telah muncul, Adler Wolf berada dalam situasi fana. Identitas Tuan Gobind terkait dengan rahasia besar di baliknya. Jika identitas Tuan Gobind bocor, masalah yang terlibat akan terlalu besar. Pria tua berjas bernama Gobind Tris memiliki ekspresi dingin dan menarik jarinya ke pelatuk. Ini darurat. Set. Dalam kehampaan, suara anak panah yang menembus udara tiba-tiba terdengar. 8 anak panah menyerang Tuan Gobind dari 8 arah. 5 di antaranya hanyalah anak panah biasa, dan Tuan Gobind tidak terlalu peduli. Tapi 3 panah memiliki aura pembunuh yang mengerikan. Di dunia seni bela diri, hanya ada satu orang yang bisa menembakkan panah jenis ini, ular terpencil. Tuan Siomen, biarkan orang-orang menyerang dan membunuh Adler Wolf dengan senjata acak. 3 panah tiba dalam sekejap mata, dan Gobind Tris tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Adler Wolf. Sikat-sikat, dari langit-langit aula pabrik, 6 bayangan hitam turun dari langit, memegang panah di tangan mereka, dan terus membunuh Gobind Tris. Salah satunya sebenarnya mengenakan area keren, suspender merah muda, celana pendek putih, sarung tangan kulit, bantalan lutut, dan busur di punggung, jatuh dari langit, dengan pesona khusus. Tuan Wolf, ular yang sunyi datang untuk menyelamatkan. Serahkan masalah menyelamatkan orang kepada kami, dan Tuan Wolf melakukan pekerjaannya sendiri. Arya terus membungkukkan busur dan anak panah. Ketika 2 dari mereka jatuh dari langit, mereka mengayunkan tali dan bergoyang ke arah tali tempat Maria Celin dan Gerard Lyon berada. Pergantian peristiwa yang begitu ajaib membuat Gilbert Siomen terdiam di tempat untuk sesaat. Persetan. Pada saat yang sama, Gilbert Siomen terkejut, dan buru-buru ingin mundur ke belakang. Tapi Adler Wolf menghancurkan pengawal di sampingnya dengan 2 pukulan, dan tubuhnya dengan cepat bergegas menuju Gilbert Siomen, pergi ke neraka. Pada saat ini, Adler Wolf hanya punya satu pikiran, membunuh Gilbert Siomen. Adler Wolf memiliki token penjaga pertama kursi jiwa naga. Gilbert Siomen telah dituduh melakukan penculikan, dan Adler Wolf memiliki cukup alasan untuk membunuhnya. Adapun kesepakatan antara keluarga Siomen dan keluarga Wolf, pergi ke kesepakatan omong kosongnya. Gilbert Siomen akan membunuh Adler Wolf. Haruskah Adler Wolf mempertahankan Gilbert Siomen untuk tahun baru? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 252 Kematian Tanpa Akhir. Gilbert Siomen benar-benar menyesalinya. Semuanya menyesal. Gilbert Siomen tahu bahwa keluarga Wolf adalah keluarga terkuat di bumi. Tetapi alasan mengapa Gilbert Siomen berani membunuh Adler Wolf kali ini adalah karena dia tidak peduli dengan kesepakatan antara keluarga Siomen dan keluarga Wolf. Justru karena jiwa pengembara di sana, pusat kekuatan dari puncak seni bela diri dikirim untuk membantu. Tetapi Gilbert Siomen tidak menyangka bahwa ular liar itu akan maju untuk membantu Adler Wolf. Tentang ular liar, Gilbert Siomen baru-baru ini mengetahui informasinya. Ini adalah organisasi sekuat jiwa pengembara, dan bahkan Gobind Tris sangat takut. Gilbert Siomen memandang Gobind Tris. Arya, yang turun dari langit, terus menyerang dan membunuh Gobind Tris dengan panah di tangannya, membuat penganiayaan Gobind Tris terburu-buru, dan telinganya bahkan tergores oleh panah. Ular ketujuh dari ular liar, Raw Arya, adalah kekuatan puncak seni bela diri. Busur melengkung di tangannya adalah busur dan panah khusus. Arya, apakah kamu yakin akan menjadi musuhku? Gobind Tris memanggil Arya dengan sedikit malu sambil menghindar. Arya memegang panah pada Gobind Tris, dan berkata dengan ringan, kamu orang tua, bisakah kamu mewakili jiwa yang berkeliaran? Gilbert Siomen ragu-ragu hanya sesaat di tempat,
pergelangan kaki Adler Wolf ada di tempat dengan tendangan di tanah, tubuhnya sudah berada di depan Gilbert Xiamen. Tinju Linglai menyapu 8 pengawal di depan Gilbert Xiamen. Di satu sisi tubuhnya, pedang kuno yang belum dibuka di tangan Adler Wolf diarahkan ke dengan senyum pada Gilbert Xiamen. Adler Wolf, kau memaksaku. Kau tidak menginginkan nyawa istri dan saudaramu. Gilbert Xiamen tersenyum muram pada Adler Wolf, remote kontrol di tangannya tiba-tiba terlepas. Tiba-tiba, di atas langit, Gerard Lyon dan Maria Celin yang diikat dengan cepat jatuh ke tanah. Gilbert Xiamen tersenyum puas, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Adler Wolf hari ini, dia setidaknya akan membunuh saudara laki-laki Adler Wolf, Gerard Lyon. Gerard Lyon telah berada di sisi Adler Wolf sejak Adler Wolf kuliah. Meskipun dia baru memulai debutnya di Huadu baru-baru ini, sarana dan kemampuannya mendekati peran penasihat militer Adler Wolf. Gerard Lyon tidak bisa tinggal. Adapun Maria Celin, Adler Wolf mengambil 2 wanita dari Gilbert Xiamen, dan membunuh 1 wanita di Adler Wolf, yang sedikit bau mulut. Namun, senyum di wajah Gilbert Xiamen membeku kurang dari 2 detik. Tinggi di langit, Maria Celin dan Gerard Lyon, yang baru saja jatuh 2 meter, ditangkap oleh tali dari 2 master ular liar yang bergegas ke tanah, dan mereka perlahan-lahan mendarat di tanah. Persetan, Gilbert Xiamen sangat marah dan dia menginjak kakinya di tempat. Tuan, cepatlah, kami telah kehilangan kontak dengan pos rahasia yang kami dirikan di luar, orang-orang dari keluarga Wolf telah mengepung tempat ini. Jika Anda tidak mundur, itu akan terlambat. Tepat ketika Adler Wolf Bujian hendak menyerangnya saat leher Gilbert Xiamen, dari samping, seorang lelaki tua yang membungkuk tiba-tiba menarik Gilbert Xiamen setengah kaki, menghindari serangan dan pembunuhan Adler Wolf dengan berbahaya. Kekuatan lain dari seni bela diri tingkat kelima. Ekspresi Adler Wolf berpikir, dan dia dengan cepat mengerti di kepalanya bahwa ketika Adler Wolf melangkah ke aula pabrik barusan, dia merasakan kekuatan dari 3 puncak seni bela diri. Sekarang tampaknya itu adalah Tuan Gobind dari jiwa pengembara, Arya dari ular liar, dan lelaki tua Reyot di samping Gilbert Xiamen. Gilbert Xiamen sedikit tidak mau, tetapi sekarang tidak ada keraguan, dia mengikuti lelaki tua yang Reyot itu dan dengan cepat mundur ke lantai 2, tembak aku semua dan bunuh mereka. Selain para pembunuh di aula ini, Gilbert Xiamen juga menyewa sekelompok pembunuh dari luar negeri dengan harga tinggi. Mereka masih bersembunyi di kegelapan di lantai 2 dan 3. Kata-kata Gilbert Xiamen jatuh, dan dari kegelapan, para pembunuh muncul bersamaan, tetapi semua moncong dan panah terkunci pada Gilbert Xiamen. Tanpa ragu-ragu, para pembunuh yang diatur oleh Gilbert Xiamen benar-benar menembak semua orang. Di aula, pengawal yang bertugas memukuli Cecilia Jaden ditembak dan dibunuh di tempat. Peluru yang tersisa semuanya ditembakkan ke arah Gilbert Xiamen dan lelaki tua yang Reyot itu. Orang tua Reyot itu jelas bisa memprediksi lintasan peluru di muka, dan menyeret Gilbert Xiamen dengan cepat menghindar di belakang tangga, menghindari serangan peluru. Tetapi setelah penundaan yang begitu singkat, tubuh Adler Wolf melintas dan menyapu di tempatnya, dan dia telah menyusul Gilbert Xiamen dan lelaki tua itu, kemana harus melarikan diri. Pilar itu langsung terpotong oleh gerakan Adler Wolf. Meskipun Gilbert Xiamen dan lelaki tua Reyot yang bersembunyi di belakang dengan cepat menghindar. Tapi lelaki tua itu masih terkoyak dengan celah lebih dari 1 kaki masuk. Ayo pergi, Tuan Muda, aku akan menahan Adler Wolf. Pria tua Reyot itu menahan rasa sakit yang luar biasa di bahunya, berbalik dan menyerang Adler Wolf dengan pukulan. Pria tua Reyot itu baru saja memasuki seni bela diri tingkat kelima, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia bukan lawan Adler Wolf. Tetapi pada saat ini, untuk melindungi Gilbert Xiamen, lelaki tua yang Reyot itu harus berhenti dan menghentikan Adler Wolf. Bang bang bang, dalam sekejap mata, Adler Wolf dan lelaki tua Reyot itu sudah bertarung 3 atau 4 langkah. Energi yang kuat meledak di lantai 2, dan area sekitarnya dipenuhi debu dan kegelapan. Pria tua yang Reyot itu telah ditendang terbang oleh Adler Wolf, menghancurkan celah di dinding, memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya sedikit terhuyung. Namun, pada saat ini Gilbert Xiamen telah melarikan diri ke lantai 3, mencondongkan tubuh dari balkon, menatap Adler Wolf dengan wajah muram. Adler Wolf, tunggu aku, saya akan membunuhmu. Adler Wolf mendengus dingin, dan sementara tubuhnya mengejar ke lantai 3, pedang kuno di tangannya menyerang lagi, melayang ke arah Gilbert Xiamen dan menebas. Untuk pisau ini, Adler Wolf menggunakan trik yang diajarkan oleh masternya. Meskipun Gilbert Xiamen menghindari titik kunci hatinya,
setengah dari lengannya dipotong dan patah. Ah, bajingan! Gilbert Xiumen menahan rasa sakit yang parah di lengannya, terhuyung-huyung dan melarikan diri ke jendela lantai 3. Adler Wolf mengikuti dengan beberapa langkah ke depan dan mencibir, "Gilbert Xiumen, kemana kamu melarikan diri?" Mulut Gilbert Xiumen berkedut, dan tanpa ragu-ragu, dia melompat keluar jendela. Adler Wolf tertegun sejenak, Gilbert Xiumen ini benar-benar melompat langsung dari ketinggian lantai 3. Gila, jika Anda melompat dari ketinggian lebih dari 10 meter, bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan terluka parah, bukan? Adler Wolf bergegas ke jendela, melihat ke bawah, dan tiba-tiba membuat lubang besar di dinding jendela. Sialan. Ternyata di luar jendela, ada tangga lunak yang sudah lama disiapkan. Di atas tangga lunak, terhubung ke helikopter yang telah diaktifkan. Di tangga lunak, selain Gilbert Xiumen, ada lelaki tua Reyot yang dipukuli oleh Adler Wolf dan muntah darah. Pria tua itu juga melompat keluar dari jendela lantai 2, tepat pada waktunya untuk meraih bagian bawah tangga. Helikopter itu membawa Gilbert Xiumen dan lelaki tua yang Reyot itu, dan dalam sekejap mata, helikopter itu naik ke ketinggian ratusan meter. Melihat Adler Wolf semakin mengecil di jendela di bawah, Gilbert Xiumen akhirnya menghela napas lega. Adler Wolf, bye-bye. Huff, kamu bisa menyelamatkan Maria Celin dan Gerard Lyon hari ini. Tuan muda ini ingin melihat bisakah kamu lindungi wanitamu 24 jam sehari. Aku tidak akan pernah berhenti. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 253 Bunuh Diri dan Keheningan. Sial, Adler Wolf mengatupkan giginya dan menghela nafas tak berdaya. Gilbert Xiumen sebenarnya mengatur helikopter di atas pabrik sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Adler Wolf dan Arya. Di aula pabrik yang ditinggalkan, kelompok regu pembunuh yang diundang Gilbert Xiumen dengan harga tinggi tidak memihak, dan kebetulan adalah pembunuh yang diam-diam dibudidayakan oleh ular liar. Sebenarnya, Arya tahu tentang rencana Gilbert Xiumen sejak lama. Ketika Adler Wolf memberitahunya, Arya setuju dengan sangat sederhana. Di seluruh pabrik yang ditinggalkan, para pembunuh yang dibawa oleh Gilbert Xiumen pada dasarnya dimusnahkan, dan pada akhirnya, hanya jiwa pengembara Goblin Tris, yang berada di alam seni bela diri, yang tersisa. Pak Tua, sepertinya kamu telah ditinggalkan. Arya memaksa Tuan Goblin ke sudut aula dengan pukulan, dan tersenyum genit pada Tuan Goblin. Kalau tidak, Tuan Goblin bergabung dengan saya, dan saya bisa menyelamatkan Anda dan Anda akan selamat. Meskipun Goblin Tris juga berada di ranah seni bela diri, dia masih sedikit lebih lemah. Belum lagi panah Arya telah menghabiskan banyak energi untuk memaksa Goblin Tris, dan bahunya sudah diremas oleh Arya, diserang dengan pukulan dan menderita luka dalam yang serius. Bergabung dengan ular liar, bermimpi, Goblin Tris melirik Adler Wolf. Adler Wolf mengejar Gilbert Xiumen tanpa hasil. Dia sudah bergegas dari lantai 3 ke lobi di lantai pertama. Nona Arya, ingatlah untuk tetap waspada. Terakhir kali Reina Sima diserang oleh Brasmagong, meskipun Brasmagong mengatakan di permukaan bahwa dia hanya mencoba merampok orang, Adler Wolf mengetahui dari informasi di tangan Raja Naga Hitam bahwa informasi itu adalah sebuah daftar pemberontakan internal dalam jiwa pengembara. Brasmagong dari kursi harimau, Brasmagong datang untuk mengambil informasi Raja Naga Hitam, dan dia tidak segan-segan membunuh Reina Sima di sisi kursi naga. Dan sekarang ada kekuatan seni bela diri tingkat kelima lainnya di dalam jiwa pengembara dan Gilbert Xiumen yang bekerja sama untuk membunuh Adler Wolf. Ide Adler Wolf adalah untuk meninggalkannya hidup, mendapatkan beberapa informasi rahasia dari Tuan Goblin ini, atau meninggalkan Tuan Goblin sebagai saksi. Gilbert Xiumen dan kekuatan di seni bela diri tingkat kelima telah melarikan diri. Orang-orang Gilbert Xiumen semuanya terbunuh dan terluka. Di luar pabrik, Tuan Goblin dapat dengan jelas merasakan bahwa lebih banyak master sedang mendekat ke sini, di antara mereka ada juga kekuatan dari seni bela diri tingkat kelima. Arya adalah master dari puncak seni bela diri, Goblin Tris berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, ditambah Adler Wolf, dan bala bantuan yang mungkin datang, Goblin Tris tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dia menatap Adler Wolf dalam-dalam, yang mendekat dengan cepat. Adler Wolf, orang tua ini menasihatimu, jika kamu ingin bertahan, keluar dari jiwa pengembara, jadilah anak keluarga yang kaya, dan jalani hidup yang bahagia. Bahkan jika kamu duduk di kursi naga, kamu juga tidak bisa menjadi lawan mereka, lakukan saja sendiri. Setelah kalimat terakhir, belati di tangan orang tua itu tiba-tiba menusuk jantungnya. Engah, dengan ledakan energi seni bela diri yang kuat pada belati,
sebuah lubang seukuran mangkuk muncul di dada Goblin Tris, dan mati di tempat, kehilangan napas secara langsung. Bahkan Arya, yang berjarak kurang dari 3 meter dari Tuan Goblin, sudah terlambat untuk menghentikannya. Maaf, Tuan Muda Wolf. Arya melirik Adler Wolf dengan nada meminta maaf. Tuan Goblin di dalam jiwa pengembara ini jelas tahu banyak rahasia, tetapi hanya untuk mencegah rahasia bocor, Tuan Goblin rela bunuh diri. Keburukan macam apa yang terjadi di dalam jiwa pengembara? Adler Wolf menghela nafas tak berdaya, melambaikan tangannya dan berkata, Nona Arya, saya tidak menyalahkan Anda. Adler Wolf berbalik untuk membantu Cecilia Jaden di sebelahnya dan berkata, Nona Jaden, apakah Anda baik-baik saja? Aku, baik. Wajah Cecilia Jaden pucat, meskipun dia baru saja dipukuli oleh pengawal. Tapi itu hanya beberapa luka ringan. Pada saat ini, hati Cecilia Jaden lebih sedih untuk putrinya yang sudah meninggal. Perasaan pertama di hati Cecilia Jaden adalah kesedihan. Bagaimanapun, gadis kecil itu adalah darah daging dari Cecilia Jaden. Benar-benar tidak mudah membesarkan seorang gadis sebesar itu sendirian. Tetapi di sisi lain, Cecilia Jaden masih memiliki rasa balas dendam, semacam kelegaan. Gilbert Siomen memaksa Cecilia Jaden untuk tidur, yang menghancurkan hati Cecilia Jaden, dan kemudian melahirkan seorang putri. Tapi sekarang, anak Cecilia Jaden dan Gilbert Siomen sudah mati, dan tidak ada hubungan antara Cecilia Jaden dan Gilbert Siomen. Adler Wolf mengangguk, tetapi sebelum dia bisa berbicara, gerbang pabrik dibombardir dengan keras dari luar. Reina Sima dan Tuan Pir bergegas masuk dengan cepat. Tim pendukung, Tuan Muda Wolf, kamu. Reina Sima melihat bahwa Adler Wolf aman dan sehat, dia pertama kali menghela nafas lega, tetapi tiba-tiba melihat Arya berdiri di samping Adler Wolf. Wajahnya sangat berubah, ular liar Arya, kenapa kamu ada di sini? Seseorang, bawa dia turun untukku. Wild Snake dan Jiwa Pengembara adalah dua organisasi besar yang tersembunyi di dunia sekuler. Raja Naga Hitam adalah manusia dari ular liar. Reina Sima mendapat kabar bahwa Raja Naga Hitam mencuri informasi rahasia dari ruang rahasia markas Jiwa Pengembara dan harus dilacak. Oleh karena itu, dalam hati Reina Sima, dia secara alami berpikir bahwa orang dengan ular liar bukanlah hal yang baik. Faktanya, ular liar bukanlah organisasi yang jahat. Meskipun ular liar memiliki aturan sendiri, secara umum, dia bukanlah orang yang kejam. Namun, sebagai kekuatan penjaga Huaya, Jiwa Pengembara secara alami tidak mengizinkan organisasi seperti ular liar ada. Kedua belah pihak telah dalam keadaan konfrontasi. Kepala ular liar yang terpencil, kepala ular kedua dari pendahulunya, dikatakan telah mati di tangan Jiwa Pengembara. Sebagai kepala ular ketujuh, Arya secara terkenal dalam daftar Jiwa Pengembara yang harus dibunuh. Selain Reina Sima, beberapa tuan menerima perintah, dan segera berencana untuk menyerang Arya. Arya tersenyum ringan, kamu ingin menangkapku. Saat suara itu jatuh, busur di tangan Arya dengan cepat melebar, dan keempat panah melesat ke depan, menghalangi bagian depan beberapa master. Saat berikutnya, Arya mengulurkan tangannya dan meraih tali yang menggantung di udara, dan tubuhnya dengan cepat berlari menuju langit-langit pabrik. Tuan Wolf, bagaimana Anda bisa menjelaskan ini kepada gadis konyol ini? Tuan Wolf harus putuskan sendiri. Ada beberapa hal yang bisa dikatakan, dan beberapa hal yang tidak. Tuan Muda, jangan katakan itu dengan baik. Dalam sekejap mata, Arya dan selusin bawahannya telah menghilang dari langit-langit. Suara Arya masih jauh, Tuan Muda Wolf. Anda berhutang budi kepadanya, pikirkanlah. Bagaimana Anda akan membayar di masa depan? Kekuatan Reina Sima sendiri hampir tidak dipromosikan ke seni bela diri tingkat keempat, dan dia juga jelas tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan Arya, jadi dia tidak repot-repot mengejar Arya. Namun, mendengar kata-kata Arya barusan, Reina Sima memiliki beberapa keraguan di hatinya. Arya ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Tuan Muda Wolf. Tuan Muda Wolf, ular ketujuh dari ular liar, tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Tuan Muda Wolf. Apa yang terjadi barusan? Reina Sima menatap Adler Wolf dengan mata terbakar, dan sepertinya ada beberapa kebencian dalam kata-katanya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 254 Villa $80 juta akan diberikan. Adler Wolf sekarang ditunjuk sebagai penjaga pertama kursi naga Jiwa Pengembara, bertindak sebagai perwakilan kursi naga untuk menjalankan otoritas kursi pertama, dan Adler Wolf sebenarnya berkolusi dengan kepala ular. Tidak heran Reina Sima curiga. Faktanya, hingga saat ini,
Adler Wolf masih tidak mengerti mengapa ular liar menemukan dirinya dan menjadikan dirinya kepala ular kedua, di bawah 1 orang dan lebih dari 10.000 orang. Nona Sima, masalah ini agak rumit. Sederhananya, ini seperti ini. Adler Wolf berjalan ke arah Reina Sima dan berkata dengan suara rendah, "Di sini di ular liar, saya tidak tahu apa yang ada di kepalaku, berikan pada Reina Sima. Aku mendapat tanda kepala ular kedua, jadi, aku sekarang adalah pemimpin area, dia datang untuk membantuku." Sementara berbicara, Adler Wolf mengeluarkan tanda kepala ular kedua. Melirik Reina Sima, "Nona Sima, tolong jangan menyebarkan berita tentang masalah ini untuk saat ini. Saya masih dalam keadaan tidak tahu." Adler Wolf masih hanya tahu sedikit tentang jiwa pengembara, dan ular liar datang. Meskipun Arya memberi Adler Wolf pengantar yang tebal tentang sejarah ular liar, Adler Wolf tidak sepenuhnya percaya dengan penjelasan tersebut. Reina Sima melirik dengan curiga pada token kepala ular di tangannya, dan menghela nafas, "Tuan Muda Wolf, kamu masih tidak mengerti. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang ini, Tuan Bu akan tiba di Huahua dalam 2 hari. Ayo, tunggu Tuan Bu datang dan lihat apa yang Tuan Bu katakan." Jiwa berkelana dan ular liar selalu dalam keadaan konfrontasi. Sekarang Adler Wolf adalah orang yang sama, tetapi menempati posisi yang sangat penting di kedua kubu. Situasi ini agak membingungkan. Adler Wolf mengangguk, menoleh untuk melihat ke samping. Maria Celin diselamatkan oleh Arya, tali di tubuhnya telah dilepaskan, dan bahkan luka di tubuhnya dirawat sedikit. Baru saja, orang-orang Arya membantu Maria Celin menangani lukanya, dan Maria Celin tidak bisa bergerak. Pada saat ini, orang-orang Arya pergi, dan Maria Celin bergegas dan membiarkan dirinya ke pelukan Adler Wolf. Adler Wolf. Adler Wolf berbalik dengan sedih dan memeluk Maria Celin dalam pelukannya. "Saudari Celin, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, situasi hari ini sangat berbahaya, jika tidak hati-hati, Maria Celin dan Gerard Lyon takut salah satu dari mereka akan mati." Jika Arya muncul 1 detik kemudian, Adler Wolf akan benar-benar dipaksa untuk berlutut di atas pecahan kaca, dan meskipun demikian, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan Gerard Lyon dan Maria Celin. Setelah menghibur Maria Celin, Adler Wolf dan Gerard Lyon berpelukan lagi. Dalam waktu singkat, Louis Spear dan Reina Sima telah membersihkan tempat kejadian. Sebuah krisis akhirnya terselesaikan, tetapi kali ini, itu semakin memperkuat pikiran Adler Wolf. Gilbert Siomen harus dibunuh sesegera mungkin, jika tidak, orang-orang di sekitar Adler Wolf akan berada dalam bahaya sepanjang waktu. "Nona Jaden, ada yang bisa saya bantu?" Alasan mengapa Adler Wolf tidak pergi untuk menghibur Maria Celin terlebih dahulu, tetapi membantu Cecilia Jaden terlebih dahulu, adalah karena Adler Wolf sangat bisa merasakan sakitnya. Gilbert Siomen bahkan membunuh putrinya sendiri, yang merupakan pukulan besar bagi Cecilia Jaden. Cecilia Jaden menggelengkan kepalanya yang pucat. "Tidak, Tuan Muda Wolf, saya telah mengirim barang-barang yang Anda butuhkan ke kotak surat Anda. Ketika saya selesai berurusan dengan urusan putri saya, mari kita bertemu lagi jika itu takdir." Adler Wolf tahu bahwa situasi Cecilia Jaden saat ini yang terbaik adalah tidak mengganggunya. "Tuan Peer, tolong atur tim untuk mengantar Nona Jaden pulang." Meskipun Cecilia Jaden telah memberikan bukti kepada Adler Wolf, masuk akal bahwa Cecilia Jaden telah tidak ada hubungannya dengan Adler Wolf. Tapi Adler Wolf tahu bahwa Gilbert Siomen tidak akan pernah membiarkan Cecilia Jaden pergi begitu saja, seseorang harus melindungi Cecilia Jaden. Louis Spear mengangguk, dan segera mengerti apa yang dimaksud Adler Wolf. "Ya, Tuan Muda." Cecilia Jaden masuk ke mobil, tim 3 mobil baru saja pergi, dan Adler Wolf dan Louis Spear juga akan pergi dari sini. BMW biru berhenti di gerbang pabrik terbengkalai dengan suara genting. Jericho Morris lah yang lari dari mobil. Melihat bahwa Adler Wolf aman dan sehat, Jericho Morris menepuk dadanya dengan gugup. "Oh, kamu membuatku takut setengah mati, Tuan Muda Wolf. Kamu baik-baik saja. Maafkan aku. Di ibu kota provinsi, aku tidak melindungi Gerard Lyon dan Saudari Celin dengan baik." Jericho Morris melangkah maju dan terus meminta maaf kepada Adler Wolf, Gerard Lyon, dan lainnya. Adler Wolf mengirim Gerard Lyon, Maria Celin, dan Helena Pris ke ibu kota provinsi sebelumnya, dengan tujuan mendirikan perusahaan perhiasan baru dan mengambil alih seluruh bisnis keluarga Morris. Sebagian besar alasannya adalah untuk membantu Jericho Morris. Adler Wolf mengulurkan tangan dan menepuk bahu Jericho Morris. "Tuan Muda Morris, itu bukan salahmu. Tindakan Gilbert Siomen, bahkan jika kamu tahu kekuatanmu saat ini,
kamu tidak dapat menghadapinya. Keluarga di belakang Gilbert Xiumen adalah keluarga Morris di ibu kota hanyalah keluarga kelas A dari keluarga super di Shanghai. Terlebih lagi, Jericho Morris belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan keluarga Morris. Gilbert Xiumen juga menghubungi beberapa kekuatan di dalam jiwa pengembara kali ini, jadi Jericho Morris bukan lagi lawan. Jericho Morris mengangguk frustasi, itu benar. Jadi, Tuan Wolf, karena Anda telah datang ke Huadu, Anda harus memiliki tempat tinggal. Meskipun saya tahu bahwa Tuan Wolf tidak kekurangan rumah, Tuan Wolf harus punya tempat tinggal, beri aku kesempatan untuk menebusnya. Villa nomor 1 di Taman Fugui, Huadu Ring Road berada di tepi sungai, kamu bisa check-in dengan barang-barangmu, Tuan Muda Wolf. Harus menerimanya. Petik 2. Saat berbicara, Jericho Morris mengulurkan tangan dan memasukkan kunci ke tangan Adler Wolf. Adler Wolf menoleh untuk melihat Louis Spear, dan Louis Spear tersenyum sedikit, Tuan Muda Morris, ini masalah besar. Villa nomor 1 di Taman Fugui bernilai setidaknya 80 juta, ditambah dekorasi, setidaknya 100 juta. Adler Wolf mendengar perkenalan Louis Spear, senyum muncul di wajahnya, Jericho Morris ini adalah orang yang luar biasa. Batuk, Tuan Peer, jangan mengejekku. Untuk Tuan Muda Wolf, ini tidak lain hanyalah masalah kecil. Aku hanya mengungkapkan perasaanku. Terakhir kali di Yuncheng, Adler Wolf baru saja menawarkan hadiah kepada Jericho Morris. Sedikit informasi, menggunakan informasi ini, Jericho Morris mengirim salah satu jenderal yang cakap di bawah kakak tertuanya Horga Morris. Kepada Adler Wolf, Jericho Morris secara alami harus memeluknya dengan keras. Adler Wolf merenung selama 2 detik, memandang Renata Silek, Maria Celin dan yang lainnya di sampingnya, mengangguk dan menerima kuncinya. Jika itu masalahnya, maka saya dipersilakan, terima kasih. Jericho Morris benar menurut industri keluarga Wolf di seluruh dunia, keluarga Wolf harus memiliki real estate di Huadu. Tapi sekarang sudah sangat larut, Maria Celin masih ketakutan, dia harus segera tenang. Kelompok itu pertama-tama mengawal Adler Wolf dan Renata Silek, dan Maria Celin tiba di Villa 1 dan menetap, orang-orang Tuan Peer, serta beberapa orang dari ular liar, bersembunyi di sekitar Villa 1, diam-diam menjaga. Setelah melalui kejadian hari ini, Tuan Peer tidak berani gegabah. Gilbert Xiumen berani mengabaikan kesepakatan keluarga dan membunuh Adler Wolf. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Gilbert Xiumen akan melakukan tindakan gila lainnya. Ketika Gerard Lyon hendak pergi, dia menarik Adler Wolf ke samping dan berkata, Adler Wolf, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, apakah Anda tertarik pada Helena Pris? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 255 sangat berdarah. Adler Wolf terkejut, apa yang kamu tanyakan tentang ini? Helena Pris digali oleh Adler Wolf dari bayi Liu Tianxiong, karena terima kasih kepada Adler Wolf karena membantunya dipromosikan, Helena Pris memberitahu Adler Wolf bahwa dia ingin membayar Adler Wolf, tetapi Adler Wolf tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali. Gerard Lyon menggosok tangannya sedikit malu, batuk-batuk, ini. Kakak Wolf, aku merasa seperti sedang jatuh cinta. Kakak Pris adalah yang aku suka. Melihat penampilan Gerard Lyon, Adler Wolf segera bereaksi. Ternyata Gerard Lyon menyukai Helena Pris dan takut dia dan Helena Pris memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia menyapa terlebih dahulu. Haha, ternyata kau juga akan mengambil hati. Jangan khawatir, aku tidak ada hubungannya dengan Helena Pris. Aku membantu Helena Pris karena dia memiliki hati yang baik, dan dia memiliki bakat nyata dan pembelajaran praktis. Adler Wolf tidak berbohong sama sekali. Meskipun Maria Celin bertanggung jawab untuk mendirikan perusahaan perhiasan baru, pada kenyataannya, itu sebenarnya dijalankan oleh Helena Pris, dan sekarang Renata Silek harus ditambahkan. Bagus. Gerard Lyon menghela nafas, saudara dan istri, jangan diganggu. Inilah yang Gerard Lyon khawatirkan sepanjang waktu. Ngomong-ngomong, Kakak Wolf, apakah kamu melihat rambutku rusak ketika aku baru saja diculik? Aku harus melapor ke Helena agar aman. Adler Wolf terdiam beberapa saat. Gerard Lyon ini, sejak dia masih kuliah, suka berpura-pura tampan, bahkan jika dia pergi keluar untuk bertarung dengan Adler Wolf, jika dia kalah dapatkan pose yang keren. Setelah mengirim semua orang pergi, Adler Wolf membawa Maria Celin ke kamar, dengan lembut membalut Maria Celin, dan menemani Maria Celin untuk tidur nyenyak. Dan di ibu kota provinsi Huadu, di pangkalan rahasia di pinggiran timur, beberapa dokter membantu Gilbert Xiumen membalut luka di lengannya yang patah. Itu menyakitkan saya. Gilbert Xiumen tersenyum kesakitan, wajahnya menjadi pucat,
dan dia lebih membenci Adler Wolf di dalam hatinya. Itu karena baja keras dengan Adler Wolf, jadi Gilbert Seaman kehilangan salah satu kakinya, dan kaki yang terluka parah oleh panah-panah belum sembuh hingga sekarang, dan sekarang Adler Wolf telah meluai lengan yang lain. Sejak itu, Gilbert Seaman menjadi penyandang disabilitas. Di depan Gilbert Seaman, ayah Gilbert Seaman sedang melakukan panggilan video dengan Gilbert Seaman. Melihat putranya sangat menderita, pria parubaya di ujung telepon membenci, tetapi memikirkan kesulitan keluarga Seaman saat ini, ayah Gilbert Seaman menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Gilbert, tenanglah, baru-baru ini, keluarga Seaman dalam masalah besar." Gilbert Seaman duduk dari tempat tidur, "Ayah, Anda dapat melihat bahwa saya telah dibuat menjadi orang yang cacat, jadi saya bisa melupakannya. Jika saya tidak bunuh Adler Wolf, nama keluargaku bukan Seaman." Pria parubaya itu mengerutkan kening, "Kalau begitu kamu bisa melakukannya sendiri. Aku tidak bisa memberimu dukungan apapun di Sanjing." Baru-baru ini, tidak hanya keluarga Kyle yang menjadi gila, tetapi bahkan keluarga telah menyerang keluarga Seaman. Keluarga Kyle juga telah melakukan upaya besar. "Properti keluarga Seaman kami telah menyusut sedikit." Mendengar kata-kata ayahnya, senyum Gilbert Seaman berubah, "Ini sangat mendesak." "Huff, itu pasti bajingan Adler Wolf. Setelah dia bertemu Russo Kyle, keluarga Kyle mengambil tindakan terhadap kita." "Ayah, jangan khawatir, aku akan menghubungi jiwa pengembara lagi, dan saya pasti akan membunuh Adler Wolf." Keesokan harinya, Adler Wolf dihubungi oleh Wendy Krause di pagi hari. "Kakak Adler Wolf, kamu orang jahat. Bukankah kita punya obrolan yang bagus kemarin? Ketika kami setengah jalan melalui percakapan, Anda meninggalkan yang lain dan melarikan diri. Anda terlalu tidak baik." Petik 2. Mendengar Wendy Krause, Adler Wolf juga sedikit malu dengan keluhannya. "Nona Krause, saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar terburu-buru kemarin. Aku akan mentraktirmu es krim saat aku bebas." Adler Wolf pergi ke Wendy Krause, terutama karena dia ingin mendekati Nikita Moore, kepala keluarga Krause, melalui Wendy Krause. Kesepakatan dengan Wendy Krause adalah Wendy Krause berjanji pada Adler Wolf untuk berpura-pura menjadi pacarnya dan memperkenalkan Adler Wolf kepada ibunya, sementara Adler Wolf membantu Wendy Krause untuk membujuk ibunya pada waktu itu dan menyetujui Wendy Krause mencapai cita-citanya pergi ke film dan televisi. "Hei, tidak perlu besok. Saudara Adler Wolf, saya tahu Anda pergi ke Huadu, ibu kota provinsi, dan saya dalam perjalanan kembali ke ibu kota provinsi. Guido Zulo sialan itu, kembali untuk mengadu ke keluarga kemarin, keluarga Zulo dan keluarga Krause. Orang tua saya benar-benar meminta saya untuk kembali hari ini dan bertunangan dengan Guido Zulo segera. Anda harus membantu saya." Petik 2. Wendy Krause berkata di telepon bahwa dia sangat sedih, dan Adler Wolf tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Kedua keluarga juga berdiskusi terlalu cepat. Kemarin, Guido Zulo tidak bisa menggunakan kekuatannya, dan dia berencana untuk menggunakan metode lain hari ini. "Panggil aku ketika kamu datang ke ibu kota provinsi." Adler Wolf bangkit dengan lembut, dan Maria Celin di sebelahnya juga bangun. Karena Wendy Krause berpura-pura menjadi pacar, Wendy Krause hendak bertunangan dengan Guido Zulo, dan kebetulan Adler Wolf punya cukup alasan untuk pergi ke keluarga Krause untuk membuat keributan secara alami akan memiliki kesempatan untuk menghubungi Nikita Moore. Pernikahan antara keluarga Krause dan keluarga Zulo terutama karena mereka ingin bergabung dan meningkatkan pengaruh kedua keluarga. Jika Adler Wolf dapat menampilkan kekuatan yang lebih kuat daripada keluarga Zulo, tidak ada alasan bagi keluarga Krause untuk tidak memilih Adler Wolf sebagai menantu mereka. Menutup telepon dengan Wendy Krause, dan sarapan dengan Maria Celin dan Renata Silek, Maria Celin melaporkan kemajuan perusahaan perhiasan di ibu kota provinsi. Adler Wolf, alamat perusahaan perhiasan mungkin telah ditetapkan. Kota Huadu, Gedung Kyushu, Gedung 8 lantai yang independen. Tuan Gerard bermaksud membelinya, kami masih mendiskusikannya. Tapi, dalam hal kualifikasi perusahaan, persetujuan dari pihak berwenang tampaknya sulit. Mendengarkan Maria Celin setelah laporan, Adler Wolf melirik Renata Silek, "Saudari Celin, terserah padamu untuk memutuskan masalah ini. Perusahaan Renata memiliki ayahnya yang mengawasinya, jadi Renata bisa membantu di sisimu." Beberapa obrolan, mereka menelepon Gerard Lyon, Helena Price, dan Cynthia Gomez, dan setuju untuk mengunjungi alamat perusahaan. 10 menit kemudian, Audi Adler Wolf baru saja berhenti di depan gedung Kyushu. Renata Silek, Maria Celin, dan Adler Wolf baru saja turun dari kerumunan di alun-alun.
kecantikan tinggi dan ramping dalam rok pendek hitam tiba-tiba bergegas menuju Adler Wolf, dan tiba-tiba memeluk Adler Wolf dengan erat. "Pria tampan, peluk aku." Hah, wanita cantik yang tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukannya membuat Adler Wolf sedikit bingung. Kapan nasib wanita Anda menjadi begitu baik? Maria Celine dan Renata Silek juga tercengang di samping, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Cantik, kamu." Adler Wolf hendak berbicara, tetapi wanita cantik di lengannya berkata dengan gugup, "Pria tampan, tolong bantu aku. Peluk aku erat-erat dan berpura-pura menjadi pacarku, aku akan berterima kasih kamu nanti." Sambil berbicara, si cantik mengulurkan tangan dan mengaitkan leher Adler Wolf. Kecantikan di lengannya tidak gemuk atau kurus, riasannya sangat ringan, dan dia terlihat paling awal 30-an, dan usia aslinya tidak dapat dilihat. Adler Wolf melihatnya dengan hati-hati, dan wajah yang dikenalnya tiba-tiba muncul di benaknya. Bukankah ini kepala keluarga Krauss, Nikita Moore? Ibu Wendy Krauss, bukankah kamu hanya mencari Nikita Moore? Dan kebetulan Nikita Moore benar-benar berinisiatif untuk memeluknya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 256 Kamu Murah. Berpura-pura menjadi pacar. Adler Wolf tersenyum jahat di sudut mulutnya. "Cantik, bagaimana kamu berpura-pura?" Adler Wolf awalnya berencana untuk bertemu Nikita Moore setelah bertemu Wendy Krauss hari ini, tetapi sekarang mereka bertemu dengan cara ini, Adler Wolf tidak bisa memintanya. Nikita Moore melirik ke belakang dengan cemas. Dari sudut alun-alun, 4 atau 5 pria kuat mengepung seorang pria berusia awal 30-an, bergegas menuju sisi ini. Nikita Moore melirik Adler Wolf sedikit malu-malu, "Lebih murah untukmu." Saat berikutnya, di mata Maria Celine dan Renata Silek yang terkejut, Nikita Moore benar-benar mengulurkan tangannya untuk mengaitkan leher Adler Wolf, mengangkat kepalanya dan mencium yang terbaik dari Adler Wolf. Apakah aksinya masih agak tersentak-sentak? Sementara Adler Wolf terkejut, dia juga sedikit penasaran. Nikita Moore ini, bukankah dia melahirkan Wendy Krauss? Mengapa begitu tersentak untuk menciumnya? Namun, Adler Wolf tidak punya alasan untuk menolak hal-hal baik yang datang. Sekarang Adler Wolf sangat membutuhkan sekutu, semakin dekat dia dapat memiliki hubungan dengan Nikita Moore, semakin baik. Adler Wolf mengulurkan tangannya dan memeluk Nikita Moore erat-erat di lengannya, dan menjawab dengan antusias. Tubuh Nikita Moore menegang di lengan Adler Wolf untuk sementara waktu, dan mulutnya mencicit. Apakah ini domba yang masuk ke mulut harimau? Nikita Moore ingin berjuang keluar dari pelukan Adler Wolf, tetapi memikirkan orang-orang yang mengejarnya, dia akhirnya tidak punya pilihan selain meringkuk ke dalam pelukan Adler Wolf. Pemuda yang mengejarnya dengan 4 pengawal bergegas mendekat, terengah-engah, dan melihat Adler Wolf dan Nikita Moore berciuman di depan umum seperti ini, pemuda itu tiba-tiba berteriak, "Sialan! Binatang, lepaskan wanita itu." Melihat para pengawal di sekelilingnya masih linglung, pemuda itu menendang pantat salah satu pengawal dengan marah, "Dasar idiot. Ayo, berguling dan pukul aku sampai mati." "Ya, Nyonya Moore." Keempat pengawal itu menanggapi dan menyerang Adler Wolf dari 4 arah. Renata Silek dan Maria Celine berdiri berdampingan dan saling memandang dengan senyum di mata mereka, dan mundur 2 langkah dengan patuh. Mereka tidak bisa lebih jelas tentang tingkat kungfu Adler Wolf. Jika pengawal biasa ini melakukan sesuatu pada Adler Wolf, mereka benar-benar mati. Adler Wolf masih menikmati kelembutan Nikita Moore di mulutnya, dia melingkarkan satu tangan di pinggang kecil Nikita Moore, dan bahkan tidak melihat pengawal di sekitarnya, meninju dan menendang. Bang bang bang. Keempat pengawal itu mendekati Adler Wolf kurang dari 1 meter sebelum mereka terbang keluar tanpa serangan kuat tubuh Adler Wolf. Mereka jatuh 5 atau 6 meter jauhnya, kepala mereka miring, dan mereka pingsan. Brengsek, ini, pemuda itu memucat karena ketakutan saat melihat keempat pengawalnya pingsan dengan begitu mudahnya. Pengawal ini semuanya kuat di ranah seni bela diri tingkat 2. Di dunia biasa, mereka pasti master kelas 1. Di depan pemuda ini, apakah dia terbunuh dalam satu gerakan? Nama pemuda itu adalah Wilson Krauss, yang sebenarnya adalah putra ketiga dari keluarga Krauss. Lebih tepatnya, Nikita Moore adalah saudara ipar Wilson Krauss. Namun, kakak tertua Wilson Krauss meninggal lebih awal, meninggalkan Nikita Moore sebagai janda selama bertahun-tahun. Nikita Moore telah mengendalikan keluarga Krauss selama bertahun-tahun. Keluarga Krauss bermartabat dan dikendalikan oleh orang asing. Keluarga Krauss selalu merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, baru-baru ini,
para tetua keluarga Crows memiliki keinginan dan meminta Wilson Crows untuk mengejar Nikita Moore, sebuah cerita tentang seorang adik ipar yang mengejar kakak ipar perempuannya yang jauh. Yang disebut air lemak tidak mengalir ke ladang orang luar. Nikita Moore tidak mau menikahi kakak laki-laki tertua Wilson Crows, dan sekarang secara alami tidak mungkin untuk setuju menikahi saudara iparnya lagi. Dan Wilson Crows telah lama mendambakan adik iparnya yang cantik. Sekarang saya mendapat perintah untuk menjemput, saya secara alami akan keluar semua, dan saya telah terjerat. Jadi, pemandangan barusan muncul. Wilson Crows melihat bahwa membiarkan pemuda itu melepaskannya, dia takut itu tidak mungkin, jadi dia hanya bisa mulai dari sisi Nikita Moore. Nikita Moore, iparku yang baik, bisakah kamu masih memiliki kehormatan? Dia ibu dari anak itu, dan dia masih di sana, bergaul dengan orang di jalan. Wilson Crows sengaja mengucapkan kata-kata ini dengan keras, dan di alun-alun, orang-orang yang lewat tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah Nikita Moore. Bukankah ini Nikita Moore, kepala keluarga Crows? Ya, ini benar-benar Nyonya Moore. Kudengar Nyonya Moore tidak tertarik pada pria. Berita ini benar-benar menakjubkan. Ketika orang-orang yang lewat menyadari bahwa ini benar-benar Nikita Moore, mereka mengeluarkan ponsel mereka dan memfoto Adler Wolf dan Nikita Moore dengan keras. Nikita Moore adalah sosok terkenal di Provinsi Tianan, seorang wanita kuat yang terkenal. Ketika gosip seperti itu tiba-tiba muncul, orang yang lewat secara alami sangat ingin tahu. Adler Wolf mungkin tidak peduli dengan detail ini, tetapi Nikita Moore berkulit tipis dan sangat menyayangi bulunya. Nikita Moore dicium oleh Adler Wolf, dan seluruh tubuhnya lemas. Dia berjuang keluar dari pelukan Adler Wolf dengan kesal, dan memarahi sekelilingnya, "Jangan tembak, pikir aku." Nikita Moore melirik kakak iparnya Wilson Crows, dan jejak kebencian melintas di matanya. Nikita Moore tidak memiliki perasaan terhadap siapapun di keluarga Crows, bahkan jika pemuda di depannya itu murah, itu tidak akan murah untuk Wilson Crows. Yang benar adalah bahwa keluarga Crows ingin menikahi saudara ipar, dan ini adalah pacar saya. Nikita Moore menjelaskan dengan keras ke sekeliling, tiba-tiba teringat bahwa dia tidak mengetahui nama Adler Wolf. Dia buru-buru berbisik kepada Adler Wolf, "Pria tampan, siapa namamu?" Sekarang, Adler Wolf tidak takut membuat masalah. "Adler Wolf. Ini pacarku Adler Wolf, sepertinya aku lajang sekarang, jadi seharusnya tidak menghalangi saya untuk membuat pacar baru dan mengejar cinta saya sendiri, kan? Bahkan jika Wilson Crows adalah saudara ipar saya seharusnya tidak memiliki hak untuk membatasi kebebasan pernikahan saya." "Wilson Crows, bagaimana menurutmu?" Nikita Moore pantas menjadi wanita yang kuat dalam bisnis, logika dan kata-katanya sangat tajam. Setelah beberapa kata, Wilson Crows, yang tiba-tiba terpana, tidak mengatakan apa-apa. "Kamu, Nikita Moore, kamu tidak tahu malu." Ketika kata-kata itu jatuh, Wilson Crows berbalik, menatap Adler Wolf dengan sedikit ketakutan, dan berkata, "Wah, lebih baik kamu mencari tahu siapa yang kamu provokasi. Keluarga Crows, apakah kamu pikir kamu telah menahan kemarahan keluarga Crows?" Adler Wolf tersenyum ringan, dan dengan tidak hati-hati memeluk Nikita Moore dalam pelukannya. "Haha. Keluarga Crows, sepertinya kamu tidak bertanggung jawab, kan? Jika tebakanku benar, Nikita Moore adalah kepala keluarga Crows, dan aku pacarnya, bagaimana kamu bisa menanganiku?" "Kamu." Wilson Crows menghentakkan kakinya dengan kuat di tempat, melambaikan tinjunya, tetapi dia melirik pengawal yang terbaring di tanah, tetapi dia tidak berani untuk menyerang. "Adler Wolf, aku ingat kamu kejam." Wilson Crows hendak bergerak beberapa kali, tetapi akhirnya dia tidak berani menghadapi Adler Wolf. "Kamu tunggu aku." Setelah Wilson Crows menoleh pergi, wajah Nikita Moore tiba-tiba menjadi dingin. Berjuang keluar dari pelukan Adler Wolf, dia mengulurkan cek dan menggesek serangkaian angka pada cek, 5 juta, cepat dan pergi ke luar negeri dengan cek. "Uang ini cukup untukmu untuk menjalani sisa hidupmu." Adler Wolf tertegun, mengambil cek itu, dan merobeknya dengan mudah. "Nyonya Moore, kamu baru saja mengatakan bahwa aku adalah pacarmu. Ciuman tadi sangat keren." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 257. Dunia ini sangat kecil. Nikita Moore, yang hendak pergi, sedikit mengernyit, menoleh dan melirik Adler Wolf dengan sedikit jijik. "Kenapa, menurutmu itu terlalu sedikit?" "Adler Wolf, jangan terlalu serakah." Saat berbicara, Nikita Moore keluarkan cek dan taruh di cek lagi. "Isi angka, lihat posturnya, harus diisi 10 juta. Dengan cara ini, menjadi perisai,
dicium oleh wanita cantik, dan berakting dalam drama, Anda bisa mendapatkan 10 juta, ini jelas merupakan rejeki di langit. Tapi Adler Wolf, sebagai tuan muda dari keluarga nomor 1 dunia, tidak buruk sama sekali. Adler Wolf mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Nikita Moore. Nyonya Moore, Anda tidak perlu mengisi angka. Tidak peduli seberapa kaya Anda tidak akan memiliki lebih banyak uang daripada saya. Pada saat yang sama, Adler Wolf mengulurkan tangan dan mengeluarkan kartu bank dari tangannya. Itu adalah kartu hitam tertinggi global yang diberikan Louis Spear kepada Adler Wolf sebelumnya, dengan batas hingga 10 miliar. Keluarga Krause yang bertanggung jawab atas Nikita Moore adalah keluarga kelas 1 di Huadu. Nikita Moore secara alami memenuhi syarat untuk diizinkan mengeluarkan kartu hitam, tetapi batasnya hanya sekitar 1 miliar. Karena kekuatan Nikita Moore sendiri tidak cukup. Namun, Nikita Moore tahu jenis kartu hitam tertinggi global ini. Melihat kartu hitam tertinggi global di tangan Adler Wolf, ekspresi Nikita Moore berubah, dan dia memegang kartu di tangannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang ingin kamu lakukan? Nikita Moore mengembalikan kartu itu ke Adler Wolf dan menatap Adler Wolf lagi dan lagi. Nikita Moore mengakui bahwa dia baru saja melupakannya. Saya awalnya berpikir bahwa Adler Wolf hanyalah seorang pemuda yang tidak dikenal, tetapi saya tidak berharap bahwa Adler Wolf tampaknya memiliki banyak latar belakang. Dia memiliki jenis kartu hitam tertinggi global ini, bahkan jika kekuatan Adler Wolf sendiri rata-rata, maka setidaknya generasi yang lebih tua di belakang Adler Wolf pasti terkenal. Tetapi di Provinsi Tianan, keluarga Huaya, keluarga besar yang bermarga Wolf, tidak jauh lebih kuat daripada keluarga Krause. Sepertinya hanya ada keluarga Wolf, keluarga pertama di dunia. Adler Wolf. Adler Wolf. Kenapa nama ini familiar? Nikita Moore masih berpikir di kepalanya, dan sebelum Adler Wolf berbicara, mobil Jericho Morris, Gerard Lyon dan yang lainnya tiba-tiba berhenti di samping mereka. Jericho Morris dan Gerard Lyon berjalan menuju sisi ini dengan cepat. Oh, Nyonya Moore, Tuan Muda Wolf, jadi kalian sudah saling kenal. Maka tidak repot-repot saya untuk memperkenalkan lebih lanjut. Tuan Wolf, gedung Kyushu yang ingin kami beli adalah milik Nyonya Moore. Petik 2. Jericho Morris antusias di sebelahnya. Diperkenalkan pada Adler Wolf dan Nikita Moore dan Adler Wolf saling memandang dengan kaget di mata mereka. Tentu saja, Nikita Moore sangat terkejut. Adapun Adler Wolf, sementara dia terkejut, dia lebih bersyukur. Dunia ini sangat kecil, berputar-putar, tetapi pada akhirnya, semua orang dilingkari dalam lingkaran. Namun, karena gedung Kyushu adalah industri yang dimiliki oleh Nikita Moore, sangat wajar jika Nikita Moore muncul di alun-alun di sisi gedung Kyushu ini. Sebelum keberangkatan, Adler Wolf berbicara dengan Gerard Lyon dan Jericho Morris di telepon, dan meminta pemilik gedung Kyushu untuk mengobrol secara langsung. Pada akhirnya, Nikita Moore lah yang memecahkan kebuntuan, Tuan Muda Wolf.co yang ingin membeli menara Kyushu. Nikita Moore melirik Jericho Morris, dan memberi tatapan tinggi pada Adler Wolf. Orang luar tidak mengenal Jericho Morris, tetapi Nikita Moore mengenal Jericho Morris. Meskipun Jericho Morris adalah pecundang dalam persaingan keluarga Morris, meskipun Jericho Morris telah dekaden di permukaan, diam-diam, metode Jericho Morris tidak lebih lemah dari kakak laki-lakinya, Jorge Morris. Nikita Moore sangat memuji Jericho Morris, tetapi bahkan seseorang seperti Jericho Morris bersedia untuk sangat hormat di depan Adler Wolf. Kemudian, Adler Wolf ini, kartu hitam tertinggi di tangannya, belum tentu karena rahmat orang tuanya, tetapi karena kemampuannya sendiri. Tepat, jadi dunia ini sangat kecil. Adler Wolf tersenyum lembut pada Nikita Moore. Nikita Moore mengangguk, menatap mata Adler Wolf dengan panas terik, dan kemudian menatap Jericho Morris. Tuan Muda Wolf, dengarkan Gerard Lyon, saya membeli gedung Kyushu dengan tujuan membuat perhiasan, dan saya juga harus menjadi pemegang saham. Lalu industri perhiasan keluarga Morris. Nikita Moore melirik orang-orang yang hadir, dan tiba-tiba memikirkan sebuah rencana yang mengerikan. Mungkinkah Tuan Muda Wolf ini berencana untuk bergabung dengan Jericho Morris untuk mengambil alih seluruh industri perhiasan keluarga Morris? Menumbangkan kendali sebenarnya dari keluarga Morris. Melihat tatapan aneh di mata Nikita Moore, Adler Wolf tahu bahwa Nikita Moore pasti telah memikirkannya. Tebakan Nyonya Moore benar, saya berjanji pada Tuan Muda Morris bahwa saya akan membantunya, ini adalah salah satu rencananya. Jika Presiden Moore bersedia, Anda juga dapat mengambil saham di perusahaan perhiasan saya. Keluarga Morris memonopoli bisnis perhiasan di wilayah Barat Daya,
yang benar-benar untung besar, dan Nikita Moore telah lama cemburu, itulah sebabnya Nikita Moore melakukan kontak dengan Jericho Morris sebelumnya. Hanya saja Nikita Moore tidak pernah punya kesempatan. Oke, Tuan Muda Wolf, ayo ke atas untuk bicara. Nikita Moore menunjuk Adler Wolf. Ketika Adler Wolf dan Nikita Moore naik ke lantai atas berdampingan, mereka menatap Nikita Moore dengan menawan. Nyonya Moore, Anda baru saja memanfaatkan saya. Saya tidak tahu bagaimana Nyonya Moore memikirkan cara menebus kesalahannya itu. Goda Adler Wolf, membuat ekspresi Nikita Moore menunjukkan ekspresi malu-malu. Tuan Muda Wolf, kamu, setelah obrolan selesai, mari kita bahas masalah ini. Jika Tuan Muda Wolf tidak keberatan, kita bisa melangkah lebih jauh. Nikita Moore baru-baru ini kehidupan keluarga Krause tidak terlalu baik. Keluarga Krause sangat tertekan, dan Nikita Moore hampir kehilangan kendali atas keluarga Krause. Jika tidak, Nikita Moore tidak akan setuju untuk membiarkan putrinya Wendy Krause bertunangan dengan Guido Zullo. Nikita Moore melakukannya karena dia ingin memenangkan keluarga Zullo sebagai bantuan untuk Nikita Moore. Oke, Adler Wolf menatap Nikita Moore dengan menawan. Kata-kata Nikita Moore bukan lagi petunjuk, tetapi pernyataan eksplisit. Nyonya Moore, apa yang saya rencanakan tidak sesederhana itu. Gerard Lyon, Jericho Morris, Adler Wolf, Nikita Moore, Maria Chelin, Melissa Bain, Renata Silek, dan lainnya, serta beberapa asisten Nikita Moore, mengadakan pertemuan di gedung Kyushu selama lebih dari 2 jam. Adler Wolf, Jericho Morris, dan Nikita Moore masing-masing mewakili 3 konsorsium. Seluruh proses diskusi sangat menyenangkan. Nikita Moore menilai gedung Kyushu sebesar 5 miliar, dan menginvestasikan 1,5 miliar lagi untuk menjadi pemegang saham di grup perhiasan Kyushu. Kerangka kerja 100 juta pada dasarnya telah dibangun. Bagaimana menandatangani kontrak nanti, itulah yang dihadapi Helena Pris dan Renata Silek. Gerard Lyon dan Jericho Morris akan tetap sibuk dengan masalah saluran. Renata Silek, Maria Chelin, dan Melissa Bain mulai mendirikan menara Kyushu. Adler Wolf dan Nikita Moore meninggalkan gerbang gedung Kyushu berdampingan. Nyonya Moore, apakah kita sedang mencari kafe atau bar, dan mengobrol dengan baik? Nikita Moore tersipu dan berkata sambil tersenyum tipis, bagaimana kalau kita pergi ke bar? Lebih banyak suasana. Seperti kata pepatah, jika seorang wanita tidak mabuk, bagaimana seorang pria dapat memiliki kesempatan? Nikita Moore memberi Adler Wolf kesempatan. Tapi Nikita Moore tidak tahu bahwa apa yang direncanakan Adler Wolf sama sekali bukan kecantikannya. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 258 Bu, dia pacarku. Adler Wolf mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, kalau begitu semuanya mengikuti pengaturan Nyonya Moore. Nikita Moore langsung masuk ke mobil Adler Wolf, menunjukkan jalan kepada Adler Wolf, dan akhirnya berhenti di gang yang sepi. Di sini saja. Yunsang Bar relatif sepi, dan bahkan jika kamu mabuk, masih ada ruang untuk beristirahat. Oke, Adler Wolf menghentikan mobil, mengikuti Nikita Moore ke bar, dan memesan kamar pribadi di lantai 2. Setelah piring anggur dan buah siap, pelayanan menutup pintu kamar pribadi dan pergi. Pada saat ini, Nikita Moore benar-benar santai, dia mengangkat segelas anggur merah dengan genit, dan mengangkat gelasnya ke Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, katakan yang sebenarnya, siapa Tuan Muda Wolf? Meskipun bisnis utama Nikita Moore ada di provinsi kota ada di sini, tetapi karena putrinya bersekolah di Yuncheng, Nikita Moore memiliki pemahaman yang baik tentang urusan Yuncheng. Gerakan Adler Wolf baru-baru ini di Yuncheng tidak kecil. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, haha. Bukankah Nyonya Moore sudah menebaknya? Saya adalah Tuan Muda Wolf yang Anda bayangkan. Kalau tidak, Nyonya Moore berpikir Tuan Muda Morris akan memilih untuk bekerja sama dengan saya. Jericho Morris ingin berbalik, dan sekutu yang dia temukan jelas tidak lebih buruk dari dirinya sendiri. Terlebih lagi, sebelum Gerard Lyon berada di pihak ibu kota provinsi, dia bergabung dengan keluarga Mark untuk membakar Gedung Merah, membunuh 3 burung dengan 1 batu, dan menjebak keluarga Siemen dan keluarga Luff ke dalamnya. Meskipun Gerard Lyon pertama kali tiba di Huadu, ibu kota provinsi, kemampuan dan ketenarannya telah dimulai. Sekarang tampaknya alasan mengapa Gerard Lyon berjalan begitu lancar adalah karena Adler Wolf berada di belakangnya. Oh, jadi Tuan Muda Wolf juga bergabung dengan keluarga Mark. Tapi memprovokasi keluarga Siemen sangat merepotkan. Karena keluarga Siemen adalah keluarga super di Sanjing, dikatakan bahwa Tuan Muda Wolf tidak bisa menggunakan kekuatan keluarga, kan?
Bagaimana dengan Tuan Muda Wolf bersaing dengannya? Kesepakatan antara keluarga Wolf dan keluarga Xiamen bukanlah rahasia di kalangan kelas atas. Secara khusus, Adler Wolf merampok tunangan Gilbert Xiamen, Renata Silek dan memposting video yang membuat keluarga Xiamen kehilangan muka. Adler Wolf khawatir tentang bagaimana mengusulkan aliansi, tetapi Nikita Moore benar-benar mengemukakannya atas inisiatifnya sendiri, hanya tanpa bimbingan yang disengaja dari Adler Wolf. Nyonya Moore benar-benar bijaksana, dan dia telah langsung memahami inti masalahnya. Oleh karena itu, saya butuh bantuannya. Berbicara dengan orang yang cerdas, tidak perlu bertele-tele. Adler Wolf langsung mengungkapkan pikirannya. Sejujurnya dengan Presiden Moore, baru semalam, Gilbert Xiamen juga menculik wanita dan saudara laki-laki saya, dan hubungan antara saya dan keluarga Xiamen sudah situasi kematian tanpa akhir. Untuk menangani keluarga Xiamen, saya telah bersatu dengan keluarga Kyle, keluarga Mark, keluarga Chubo di ibu kota provinsi, dan keluarga Kifu di Sanjing. Masih ada jerami terakhir, keluarga Xiamen adalah keluarga super di Sanjing. Adler Wolf dapat yakin untuk membiarkan keluarga Kyle menangani kontak rumit di Sanjing. Tetapi keluarga Xiamen telah mengembangkan industri di wilayah barat daya baru-baru ini, dan bisnis keluarga Xiamen di wilayah barat daya menyumbang sepertiga dari keluarga. Meskipun keluarga Mark, keluarga Kifu, dan keluarga Chubo semuanya adalah keluarga kelas A dengan aset beberapa ratus miliar, begitu keluarga Xiamen runtuh, tidak ada keluarga yang bisa secara mandiri memuntahkan properti keluarga Xiamen. Nikita Moore tercengang, dan menatap Adler Wolf dengan beberapa keraguan. Tuan Muda Wolf jujur. Nikita Moore tidak menyangka bahwa Adler Wolf akan memberitahu dia semua rencananya. Dan detailnya dengan begitu murah hati. Namun, Tuan Muda Wolf, selera Anda terlalu besar. Adler Wolf tersenyum ringan. Tidak mungkin, ini adalah perjuangan hidup dan mati. Saya pikir Presiden Moore juga harus sangat tertarik. Bisnis real estate keluarga Xiamen di Huadu telah mengambil alih Anda. Nyonya Moore benar-benar bersedia untuk terus menyaksikan keluarga Xiamen berkembang seperti ini. Alasan mengapa Adler Wolf ingin menghubungi Nikita Moore justru karena bisnis keluarga Krause di Provinsi Tianan dan bisnis keluarga Xiamen arah yang ingin Anda kembangkan bertentangan, dan jika Anda bergabung dengan Nikita Moore tidak boleh menolaknya. Nikita Moore tidak terkejut bahwa Adler Wolf dapat menyelidiki informasi ini. Bagaimanapun, Adler Wolf, sebagai keluarga terkuat di bumi, Tuan Muda langsung dari keluarga Wolf, bukan lagi rahasia. Tidak sulit untuk menyelidiki informasi ini melalui jaringan intelijen global keluarga Wolf. Hei, kenapa aku tidak tahu apa yang dikatakan Tuan Wolf? Bisnis real estate adalah bisnis yang bertanggung jawab atas Nikita Moore. Baru-baru ini, sub-bisnis telah turun tajam. Posisi Nikita Moore dalam keluarga Krause telah terancam, Dewan Direksi sangat ingin pindah. Paksa Nikita Moore untuk mundur. Hanya saja aku juga mengalami beberapa masalah di sini. Nikita Moore menghela nafas. Namun, sebelum Nikita Moore selesai berbicara, Adler Wolf melambaikan tangannya dan berkata, "Hehe, meskipun keluarga Wolf telah membatasi saya untuk bertarung melawan keluarga Xiamen, saya tidak dapat menggunakan kekuatan keluarga atas keluarga Krause. Masalah dengan Nyonya Moore itu sama sekali bukan apa-apa bagiku." Nyonya Moore, tunggu sebentar. Joanna Hayes mengirim Adler Wolf rincian keluarga Krause kemarin, lawan Nikita Moore di Dewan Direksi yang mana, dan keburukan apa yang mereka miliki, ditandai dengan jelas. Ini juga salah satu alasan mengapa Adler Wolf dapat berbicara dengan Nikita Moore dengan percaya diri. Di satu sisi, itu dapat menekan kekuatan lawan dalam keluarga dan terus mengendalikan keluarga Krause dengan kuat. Di sisi lain, itu dapat mengikis keluarga Xiamen dan memperluas industri keluarga Krause. Nikita Moore tidak punya alasan untuk menolak. Adler Wolf mengeluarkan ponselnya, dengan cepat mengoperasikannya di ponsel, dan mengirim dokumen kepada Nikita Moore. Ini adalah hadiah selamat datang yang saya berikan kepada Presiden Moore. Semoga Presiden Moore melihat apakah puas. Nikita Moore membuka telepon dengan beberapa keraguan, membuka email yang dikirim oleh Adler Wolf. Ada beberapa video dan foto, serta beberapa foto tanda terima. Itu adalah keburukan dari direktur veteran di dalam Dewan Direksi Grup Krause. Nikita Moore baru-baru ini membuat Wendy Krause dan Guido Zulo bertunangan, hanya untuk memenangkan keluarga Zulo dan menekan lawan-lawan ini. Sekarang Adler Wolf langsung memberi Nikita Moore materi hitam mematikan mereka. Dengan bukti ini di tangan, Nikita Moore dapat sepenuhnya menekan mereka. Tuan Muda Wolf, terima kasih banyak. Meskipun Nikita Moore selalu kedinginan, mau tak mau dia merasa sedikit bersemangat saat ini. Dia berdiri di sofa di seberangnya yang centil,
berbalik dan duduk di pangkuan Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, jika kamu tidak keberatan, aku juga bisa memberi Tuan Muda Wolf hadiah. Ketika kata-kata itu jatuh, Nikita Moore mengulurkan tangannya dan mengaitkan leher Adler Wolf, dan mencium mulut Adler Wolf lagi. Tepat di depan gedung Kyushu, Nikita Moore sepertinya telah merasakan manisnya, dan dia benar-benar menikmati perasaan ini. Nikita Moore adalah kecantikan kelas atas, dan memiliki pesona dewasa yang istimewa. Adler Wolf tidak menolak. Suhu di dalam ruangan meningkat beberapa derajat. Tepat ketika api akan padam, ponsel Nikita Moore tiba-tiba berdering dan mengganggu tindakan keduanya. Wendy Krause lah yang memanggil, "Bu, kamu bilang kamu bertemu bos di Yun Sang Bar." Di kamar pribadi itu, merapikan pakaianku dan duduk di seberangnya lagi. Dalam waktu kurang dari 30 detik, pintu terbuka dan itu adalah Wendy Krause. Melihat Nikita Moore bertemu dengan Adler Wolf, Wendy Krause berlari ke sisi Adler Wolf dengan ekspresi terkejut dan mengulurkan tangan untuk memegang lengan Adler Wolf. "Katamu itu tadi, ups, aku akan memberimu kejutan besar, jadi kamu sudah tahu sebelumnya bahwa kakak Adler Wolf adalah pacarku." "Bagaimana tidak, itu tidak buruk." Nikita Moore mendengarkan Wendy Krause, "Jika Anda seorang anak kecil, mata kejutan akan segera jatuh." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 259 ini memalukan. Adler Wolf adalah pacar Wendy Krause. Nikita Moore tercengang, dia baru saja mencium Adler Wolf. Beberapa jam yang lalu, di depan begitu banyak orang, Nikita Moore secara terbuka mengumumkan di alun-alun bahwa Adler Wolf adalah pacarnya. Dengan pengaruh Nikita Moore di Huadu, ibu kota provinsi, para penonton itu pasti akan mengunggah video mereka sendiri ke internet sesegera mungkin, dan masalah ini membuat banyak keributan. "Sayang, kamu," Nikita Moore merasa malu lagi. Lagi-lagi sedikit malu. "Saya mencium pacar putri saya, apa ini?" Tapi intinya adalah, kapan Adler Wolf berkencan dengan Wendy Krause? Menurut informasi yang dimiliki Adler Wolf, jika Adler Wolf benar-benar berinteraksi dengan Wendy Krause, tidak mungkin untuk tidak mengetahui bahwa dia adalah ibu Wendy Krause. Selain itu, Adler Wolf adalah menantu keluarga Zhou di Yuncheng, dan sudah memiliki istri. Adler Wolf mungkin datang untuk memprovokasi dia, tetapi tidak untuk memprovokasi Wendy Krause. Bagaimanapun, Nikita Moore adalah wanita yang kuat. Setelah berpikir beberapa detik di benaknya, dia segera memahami proses di tengah. Adler Wolf dan Wendy Krause kebanyakan berakting. "Bu, biarkan saya memberitahu Anda, saudara Adler Wolf luar biasa. Di Yuncheng, grup Half dihancurkan olehnya, dan Gilbert Xiamen juga dilumpuhkan olehnya. Kemarin, Guido Zulo dipukuli dengan liar olehnya. Setelah beberapa saat, tuan muda keluarga Friends dibawa pergi olehnya." Wendy Krause banyak berkata seperti senapan mesin. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan, "Bu, Anda melihat bahwa saudara Adler Wolf sangat kuat, dia tidak lebih buruk dari tuan muda Zulo itu, kan? Kalau tidak, saya tidak perlu bertunangan dengan Guido Zulo, oke?" Memalingkan wajahnya ke Adler Wolf, dia memberi isyarat agar Adler Wolf membantu. Tapi Nikita Moore sudah menemukan semua alasannya saat ini, dan dia diam-diam menghela nafas lega, menyela Wendy Krause, "Oke, sayang. Berhenti berakting, biarkan Adler Wolf berpura-pura menjadi pacarmu, apakah kamu pikir kamu berbohong?" Nikita Moore tampak seperti melihat konspirasi Wendy Krause, mata Wendy Krause berkilat kaget, dan dia melirik Adler Wolf. Adler Wolf mengangkat bahu tanpa daya dan tidak menyangkalnya. "Bu, kamu tidak percaya. Baiklah, aku akan membuktikannya padamu." Sambil berbicara, Wendy Krause mengaitkan leher Adler Wolf dan tiba-tiba bersiap untuk mencium mulut Adler Wolf. Tindakan tiba-tiba Wendy Krause mengejutkan Adler Wolf. Sialan, dia baru saja dicium oleh Nikita Moore, jika dia dicium oleh Wendy Krause, ada apa? Selain itu, intinya adalah bahwa Adler Wolf sama sekali tidak tertarik pada Wendy Krause. Meskipun Wendy Krause murni, cantik, dan bersih, tetapi Adler Wolf memiliki Renata Silek, Lucia Zhou, Melvin Jin di sisinya. Alasan mengapa dia setuju dengan Wendy Krause berpura-pura menjadi pacarnya hanya untuk mendekati Nikita Moore. "Sekarang saya telah bertemu Nikita Moore sebelumnya, masalah ini harus diperjelas." Melihat Wendy Krause bergegas, Adler Wolf buru-buru menghindari kepalanya ke samping, menghindari serangan diam-diam Wendy Krause, tetapi akhirnya membiarkan Wendy Krause mencium pipi Adler Wolf. Wendy Krause memukul dada Adler Wolf dengan sedikit marah. "Tuan Wolf, jangan lupakan kesepakatan kita.
Sebelum Wendy Krause berencana untuk menciumnya untuk kedua kalinya, Adler Wolf buru-buru mengulurkan tangan dan menghentikan Wendy Krause. Nona, berhenti berakting, ibumu sudah mengetahuinya. Selain itu, hanya beberapa jam yang lalu, aku berpura-pura menjadi pacar ibumu. Jadi, lupakan saja. Adler Wolf menyentuh hidungnya dan mengatakan yang sebenarnya secara langsung beritahu Wendy Krause. Mata Wendy Krause melebar, matanya menyapu bola-balik antara Adler Wolf dan ibunya Nikita Moore, dan setelah melihat tanda lipstik di sudut mulut Adler Wolf, dia berkata dengan tidak percaya, "Bu, kamu dan dia." Petik 2. Perasaan Wendy Krause sedikit rumit, dan dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Kemarin di KTV Yuncheng, setelah Adler Wolf menyelamatkan Wendy Krause, dia dan Wendy Krause merencanakan sesuatu. Adler Wolf berkata bahwa dia akan berpura-pura menjadi pacar Wendy Krause. Wendy Krause langsung setuju, tetapi dalam hatinya dia berharap drama palsu itu akan menjadi nyata. Akibatnya, sebelum Wendy Krause sempat melakukan apapun, Adler Wolf direnggut oleh ibunya. Ini, bukankah itu omong kosong di TV? Wendy Krause tahu bahwa meskipun ibunya berusia 36 atau 7 tahun, dia tampak seperti seorang gadis kecil berusia awal 20-an karena perawatannya yang sangat baik. Berkali-kali ibunya dan Wendy Krause bersama dan mereka dianggap saudara oleh orang lain. Sekarang masalahnya sudah jelas, Nikita Moore merasa lega, menyesap gelas di atas meja dan berkata, "Ya. Anda tahu, bajingan Wilson Krause itu telah melecehkan saya. Baru saja di alun-alun, bajingan itu datang." Nikita Moore tidak menyembunyikan apapun, dan langsung menjelaskan apa yang terjadi di alun-alun tadi, termasuk ciuman dengan Adler Wolf. "Jadi, antara Tuan Muda Wolf dan aku, kita harus berpura-pura menjadi pacar, setidaknya sebelum kita menjatuhkan Wilson Krause dan yang lainnya." Nikita Moore terbuka dan jujur dan membuat masalah ini menjadi sangat jelas. Wendy Krause duduk di samping Adler Wolf, tetapi tanpa daya melepaskan lengan Adler Wolf, memandang Adler Wolf dan Nikita Moore dengan frustrasi. "Bu, masalah Anda telah diselesaikan, lalu apa yang harus saya lakukan? Kakak Wolf, Anda berjanji kepada saya untuk membantuku menyingkirkan Guido Zulo, dan untuk membujuk ibuku." Adler Wolf melirik Wendy Krause meminta maaf dan terbatuk, "Nona Krause, aku merasakan haruskah aku mengganti namaku? Haruskah aku dipanggil Paman Adler Wolf, Presiden Moore?" Adler Wolf bercanda tentang Nikita Moore dan Wendy Krause sambil tersenyum. Wendy Krause menepuk bahu Adler Wolf dengan marah, "Oh, jam berapa sekarang, kamu masih tega bercanda?" Nikita Moore, yang berlawanan, juga mengerutkan kening, "Hei, aku tahu kamu tidak suka Guido Zulo. Saya tertarik, tapi sekarang saya sudah setuju. Masalah ini tidak mudah diselesaikan di malam hari, mereka akan datang untuk membahas detail besok." Petik 2. Sebelumnya, Nikita Moore setuju dengan Wendy Krause dan pertunangan Guido Zulo, awalnya ingin memenangkan kekuatan rumah Guido Zulo. Tapi sekarang Adler Wolf membantu Nikita Moore memecahkan masalah internal grup Krause, bantuan asing keluarga Zulo tidak begitu penting dan tidak perlu. Sebagai ibu Wendy Krause, Nikita Moore tentu saja tidak ingin melihat putrinya menikah dengan seseorang yang tidak disukainya. Adler Wolf menegakkan tubuhnya dan berkata seserius mungkin, "Nyonya Moore, Nona Krause, masalah ini masih bisa disalahkan oleh saya. Karena saya pacar Presiden Moore sekarang, maka saya juga bisa dianggap sebagai paman Nona Krause. Jika saya setuju dengan masalah ini, pasti keluarga Zulo tidak akan berani menggunakan kekerasan." Adler Wolf berkata satu persatu dan mengatakannya dengan sangat lancar. Sebuah rona merah melintas di wajah Nikita Moore, sementara Wendy Krause penuh amarah, "Sialan, kamu memanfaatkanku." Tapi Nikita Moore memikirkannya selama 2 detik sebelum matanya menyala. "Tuan Muda Wolf, metode ini sepertinya bagus juga, kamu memang bisa mencobanya. Wendy, untuk kebahagiaanmu di masa depan, tolong merasa bersalah. Lalu, ketika keluarga Zulo datang di malam hari, tolong suruh Tuan Muda Wolf pergi." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 260 Rubah Tua vs Rubah Kecil. Adler Wolf mengangguk, "Tidak masalah." Setelah jeda, Adler Wolf melanjutkan, "Kalau begitu Nyonya Moore, semoga kita bekerja sama dengan bahagia." Adler Wolf mengambil gelas dan mengundang Nikita Moore. Nikita Moore tersenyum manis, "Oke, semoga kita bekerja sama dengan bahagia. Tuan Muda Wolf, saya yakin saya tidak akan membuat pilihan yang salah." "Tentu saja." Adler Wolf mengangkat kepalanya dan melakukan semuanya. Setelah meletakkan gelas anggur di atas meja, Wendy Krause terus menarik lengan baju Adler Wolf,
mengedipkan mata dan meminta Adler Wolf untuk membantu masalah lain. Wendy Krause ingin pergi ke industri pertunjukan film dan televisi, tetapi Nikita Moore ingin Wendy Krause mewarisi properti keluarga. Adler Wolf telah berjanji pada Wendy Krause untuk membantunya membujuk ibunya. Ini disebut paman. Adler Wolf bercanda tentang Wendy Krause sambil tersenyum. Sebelum Wendy Krause hendak melarikan diri, dia dengan cepat berkata, "Nyonya Moore, kita bisa membicarakan cita-cita Nona Krause." Adler Wolf berbicara, Nikita Moore perlahan melepaskan, keinginan Wendy Krause bisa dianggap terpenuhi. Dan rencana Adler Wolf untuk memenangkan Nikita Moore berhasil diselesaikan, dan pukulan terakhir yang membuat keluarga Simon kewalahan telah dikumpulkan. Sekarang semuanya sudah siap, satu-satunya hal yang saya berutang adalah kesempatan untuk memulai perang skala penuh melawan keluarga Simon. Saudara Adler Wolf, kamu harus datang pada malam hari. Jika kamu tidak datang, aku akan melompat ke dalam lubang api. Ketika Adler Wolf dan Wendy Krause dan Nikita Moore berpisah di pintu bar, Wendy Krause masih khawatir bahwa Adler Wolf tidak akan datang pada malam hari. Aku pergi ke rumah Krause dan memberitahunya berulang kali. Adler Wolf tersenyum bodoh. Oke. Saya menemukan sopir dan mengendarai mobil kembali ke villa nomor 1. Sebelum mobil memasuki pintu, dihentikan oleh dua pengawal berjas dan sepatu kulit. Di sisi jalan di pintu masuk, seorang pria parubaya turun dari mobil Rolls-Royce, berjalan ke jendela Adler Wolf dengan wajah muram, dan berkata dengan dingin, "Tuan Wolf, keluar dari mobil dan bicara." Adler Wolf menyipitkan matanya dan melirik pria parubaya itu, dan segera menghubungkannya dengan informasi di benaknya, "Tuan Regio Friends." Hehe, sepertinya informasi Patriark Friends sangat baik. Tadi malam, Nano Friends membantu Guido Zulo di Yuncheng, dan kebetulan jatuh ke tangan Adler Wolf. Adler Wolf mengirim orang-orang Reina Sima untuk menahan Nano Friends. Regio Friends mengetahui dari pengawal Nano Friends bahwa Adler Wolf yang melakukannya. Setelah banyak penyelidikan, dia akhirnya mengetahui bahwa Adler Wolf benar-benar datang ke ibu kota provinsi. Regio Friends menatap Adler Wolf, sangat ingin menghajar Adler Wolf. Karena Adler Wolf inilah keluarga Friends terluka parah. Di pelelangan, kotak misterius dinaikkan menjadi 50 miliar karena kenaikan harga Adler Wolf. Kuncinya adalah kotak terakhir belum jatuh ke tangan keluarga Friends. Arus kas keluarga Friends sekarang rusak, dan ada kemungkinan kebangkrutan kapan saja. Adler Wolf, kemana kamu membawa anakku? Cepat dan serahkan padaku, kalau tidak, jangan salahkan aku karena memanggil polisi. Patriark Friends menatap Adler Wolf dengan marah, mengancam Adler Wolf. Adler Wolf tersenyum ringan, Patriark Friends, sepertinya kamu tidak memiliki ketulusan untuk mengobrol. Panggil polisi. Patriark Friends takut dia sudah mencobanya, kewenangan polisi tidak ada gunanya sama sekali. Adler Wolf menyodok titik sakit Regio Friends, dan Regio Friends merasa sedikit sedih. Itu adalah jenis perasaan bahwa dia adalah pria yang kuat, tetapi dia tidak punya tempat untuk bekerja keras. Adler Wolf, apa yang kamu inginkan? Adler Wolf membuka pintu mobil. Setelah turun dari mobil, dia memberi isyarat kepada pengemudi untuk mengemudikan mobil ke villa, menatap Patriark Friends. Patriark Friends, orang tua tidak berbicara diam-diam. Apa yang saya inginkan, Patriark Friends tidak tahu. Saya mengambilnya yang seharusnya menjadi milik keluarga Wolf saya. Lebih baik menyerahkan barang-barang keluarga. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa sesuatu akan terjadi pada Tuan Muda Friends. Setelah jeda, Adler Wolf melanjutkan, saya pikir Patriark Friends tahu itu juga. Tuan Muda Friends ingin membiarkan saya pergi lagi dan lagi. Sampai mati, saya masih memiliki hidupnya, yang cukup baik. Petik 2. Konflik pertama antara Adler Wolf dan Nano Friends dimulai pada pelelangan, dan kotak belakang dirampok, dan Nano Friends mengirim pembunuh secara diam-diam dari waktu ke waktu. Adler Wolf memulai. Meskipun Adler Wolf tidak menghadapi para pembunuh ini secara langsung, tim tempur keluarga Wolf menyelidiki semua keadaan dengan jelas. Meskipun keluarga Friends adalah keluarga kelas 1 di Huadu, itu tidak setingkat dengan keluarga Wolf. Regio Friends tahu bahwa begitu keluarga Friends memiliki pegangan di tangan Adler Wolf, tidak akan mudah untuk menyerahkannya. Regio Friends hampir mengaku, tetapi memikirkan kondisi menggoda yang diberikan oleh Nona Keiko Yamada, Regio Friends berubah pikiran pada saat terakhir. Selama dia mendapatkan peta persembunyian kotak dan kunci makam leluhur keluarga Wolf, Nona Keiko Yamada dapat membantu keluarga Friends meninggalkan Huaya dan menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas di Dongying,
duduk di atas triliunan kekayaan, menikmati gelar kekaisaran Dongying, dan mewarisi gelar seumur hidup. Ini setara dengan memberi keluarga Franz medali emas bebas kematian. Namun, Regio Franz tidak bodoh, meskipun dia menggunakan kelompok bayaran untuk mengambil fragmen peta dari tangan Zefran Diego, Regio Franz tidak memberikannya kepada Keiko Yamada, tetapi menyembunyikannya di ruang rahasia Villa Franz. Tapi Regio Franz berpura-pura tidak bersalah, Tuan Muda Wolf. Ini bukan salah kami terpaksa. Ini semua Nona Keiko Yamada, yang mendorong kami untuk melakukan sesuatu pada Tuan Muda Wolf, dan, peta yang dibutuhkan Tuan Muda Wolf sudah lama ada, diambil oleh Nona Keiko Yamada. Atau, Tuan Wolf, bisakah kamu langsung menemui Nona Keiko Yamada dan memintanya? Sempoa Regio Franz sangat bagus, keluarga Wolf tidak terlalu kuat apa. Kalau begitu biarkan Adler Wolf dan Keiko Yamada menggigit anjing itu. Alasan mengapa Regio Franz menoleh ke Yamada Keiko saat itu adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan Yamada Keiko. Adler Wolf dan Yamada Keiko bentrok, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu tidak akan membahayakan Regio Franz. Adler Wolf melirik Regio Franz dengan cerah, peta itu diambil oleh Yamada Keiko. Meskipun dia curiga, Adler Wolf melihat ekspresi Regio Franz, tetapi sepertinya dia tidak berbohong. Selain itu, wajar bagi Regio Franz, sebagai pengikut Keiko Yamada, untuk menyerahkan peta kepada Keiko Yamada. Tepat, menurut informasi saya, saat ini, Nona Keiko Yamada berada di kantor kelompok budaya Sansui hari ini, dan Tuan Muda Wolf dapat menemukannya secara pribadi. Regio Franz mengerutkan kening, saya memberinya peta ini tadi malam. Ya, Nona Keiko berkata bahwa Dongying sangat mendesak, jika Tuan Muda Wolf terlambat dan petanya dikirim, itu akan merepotkan. Takut akan keraguan Adler Wolf, Regio Franz terus menyalakan api. Mengenai kunci makam leluhur keluarga Wolf, ini adalah salah satu kredensial penting bahwa Adler Wolf sepenuhnya mengendalikan keluarga Wolf dan diakui oleh keluarga Wolf. Selain itu, menurut 13 Master, di makam leluhur keluarga Wolf, ada rahasia terkubur yang diimpikan oleh orang-orang dalam seni bela diri. Dikatakan bahwa dengan mendapatkan isi makam leluhur keluarga Wolf, Master seni bela diri dapat menembus belenggu fisik dan memasuki dunia seni bela diri baru. Adler Wolf sekarang telah mencapai puncak seni bela diri, tetapi dia masih tidak dapat melindungi Lucia Zhou, jadi dia hanya bisa melihat Lucia Zhou dibawa pergi. Ini telah menunjukkan bahwa ada master lain di atas puncak seni bela diri. Untuk makam leluhur keluarga Wolf, Adler Wolf pasti akan menang. Patriarch Franz, sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Kalau tidak, kamu tidak bisa menahan amarahku. Adler Wolf melirik Regio Franz dengan dingin, berbalik dan berjalan menuju villa. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.